Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang cara menggambar cross section ya, data cross. Jadi atau data long juga bisa, seperti ini data longnya teman-teman. Ini data long, dimana data-data ini kita ambil dari data ukur. Saya kasih presentasi awal aja ya, biar cepat. Nanti terakhir baru kita masuk ke Excel. Jadi di Excel kita punya jarak dan elevasi, jarak datar dan elevasi ini yang kita masukkan. Jadi ini mengacunya di sini teman-teman. Jadi saya VLOOKUP. Nah, kenapa saya VLOOKUP? Karena ada ini. Kita aturan mainnya seperti ini, dari E, D, C, B, A baru P1 tengahnya. Dari sini kemudian kita masuk ke ini sudah kita olah. Sebetulnya ini sudah masuk ke ini teman-teman. Dan hanya ini saya pindah aja supaya bisa di copy menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, maka kita tinggal kita tarik garis semuanya. Seberapapun banyaknya data teman-teman akan menggambar itu sebentar saja. Jadi misalkan ini copy, nah saya taruh di sini. Frame-nya harus ada dulu teman-teman ya. Cuma UCS-nya harus saya pindah dulu. Pindah di sini teman-teman ya. Segini banyak garis tadi, nah, kita pastekan dulu di sini. Dia akan menggambar semua teman-teman di sini. Nah, kurang datanya. Nah, garis-garis ini masing-masing punya panjang teman-teman. Punya panjang, punya jarak dan sebagainya, punya elevasi ya. Nah, untuk itu kita kan semuanya membacanya dari data ukur. Nah, dari data ukur tadi ini juga kita lagi seperti tadi kita copy. Ini untuk pembacaan elevasi teman-teman, kelebihan. Jadi cuma UCS-nya kembali kita pindah ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini pun juga akan tergambar secara langsung berapapun jumlahnya. Untuk nulis itu teman-teman, nulis sendiri dia. Agak lama. Nanti di jarak datanya kita kasih yang sebentar aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat elevasinya ya. Jadi ini elevasinya 187 sekian. Terus nama ini CP0 ini sudah tercover semua teman-teman. Supaya ini bisa itu nanti kita coba dengan pemakaian ini aja ya, kita rubah teksnya ya. Sekarang kita pindah ke lagi ke sini. Nah, masuk lagi ke Excel-nya tadi. Tinggal kita copy aja teman-teman. Kelebihan. Ini untuk jarak datar. Copy. Nah, saya perlihatkan semua teman-teman ya. Saya pernah menggambar ini sampai dengan sekisaran 80 cross dalam satu kali gambar teman-teman.
1 kali data. Jadi berapapun juru ukur waktu saya jadi drafter, berapapun juru ukur yang kerja, saya bisa langsung proses sehingga bos bisa langsung tahu, oh seperti ini itunya apa UGL-nya, terus dipasang dengan data saluran atau jalannya sudah bisa diprediksi biaya dan volumenya. Dari volumenya kita bisa ngitung biayanya. Nah, ini bener apa enggak sih? Kita coba kita ukur teman-teman ya. Dimensi. Nah, teman-teman aturnya polar trackingnya dulu, object synapnya dulu. Endpoint, midpoint. Nah, 17 teman-teman ya. Jadi ini datanya sudah tepat semua, kita nggak perlu ngukur, nggak perlu apa. Sedangkan pemakaian untuk ini teman-teman ya, ini saya salah tadi ya. Jadi kalau ini kemudian biasanya saya ginikan saja datum ini, karena datum ini tiap itu berubah. Seperti ini kan jaraknya kelebihan teman-teman ya. Sehingga ini harus kita ubah jadi kayak gini. Dan sebagainya dan seterusnya, masih banyaknya keterusan. Ini berarti data ukurnya salah pengambilannya. Kemudian ini juga bisa kita rubah, misalkan garis ini sebetulnya dari awal tadi ya, kita milih langsung ke line biru bisa ya. Jadi inilah bisa kita jadi itu cara menggambar cepat teman-teman. Sedangkan untuk penyusunan datanya untuk dari Excel-nya itu, nah ini untuk menggambar jalur aliran atau permukaan pasangan yang mau kita pasang teman-teman. Kalau yang jadi ini sengaja tidak saya pasang dulu, nanti aja karena bentuknya tadi agak lain, jadi sebetulnya jadinya seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya lain-lain. Nah sementara line garis saya tadi hanya berupa garis lurus gini aja untuk jalan. Ini mempunyai data seperti ini teman-teman. Data crossnya, jadi data ukurnya seperti ini, kemudian kita rubah ke data cross, terus kita ke trans untuk, kalau saya pakai quick cut ini karena seperti tadi, karena ini bikinan saya sendiri, jadi namanya nggak baku ya, mungkin itu nama dari saya sendiri. Jadi ini langsung saya supaya di copy langsung bisa langsung jadi gitu. Kalau yang ini kan satu-satu teman-teman, ini satu kotak, satu frame, ini lagi satu frame gitu kan, capek gitu kan, karena ternyata dia bisa lebih cepat akan saya pakai nama quick cut ini, jadi dia bisa langsung menggambar semua. Ya asalnya dari data seperti ini. Jadi misalkan ini kan urutannya seperti ini teman-teman ya, dari A ke B ke C atau dari masing-masing juru ukur soalnya beda-beda. Dari A sini CP ini jatuhnya misalkan mereka membacanya ini ke sini A, ini ke sini B, ini ke sini C dan seterusnya, terus ini ke sini 1 2 3 4. Nah, makanya kemudian dalam pembacaannya ini bisa macam-macam tergantung juru ukurnya, dari E ke D ke C ke B baru ke A misalkan. Makanya ini bisa bentuknya bisa lain-lain, atau dari A dibalik, dari A B C D E baru B1 baru 1 2 3, karena
juru ukur biasanya ukurnya tengah, dari tengah sini teman-teman, nganturnya dia dari ini ke sini. Nah, kalau sudah ada gini, otomatis volume masing-masing sudah bisa kita lihat, karena di sini biasanya sudah untuk estimasi ya, ini sudah bisa kita ketahui luasannya berapa, volumenya berapa. Nah, jadi sama semua. Jadi dari data ukur yang ada tadi, itu kita mengacunya ke sana. Gitu juga ini. Nah, baru kemudian kita mengolah untuk ke AutoCAD-nya. Datum sendiri, pemakaian datum itu ada tergantung daripada tingginya ini kita kurangi 5 meter. Biar tidak terlalu tinggi ininya. Biar tidak terlalu tinggi ini. Kalau enggak kita terlalu tinggi, soalnya ini kan datumnya sudah ratusan ya. Jadi ini cuma kita kurangi 5, berarti datumnya di kisaran 187. Nah, kita kurangi 5. Jadi ini bisa berubah-ubah, ini 188. Datumnya bisa berubah-ubah, teman-teman. Makanya di sini datumnya juga saya tetapkan. Saya ketik sendiri. Masing-masing itu bisa berbeda. Memang ada beberapa program untuk menggambar ini, cuma itu kebanyakan program-program sudah jadi ya, jadi kita merubah lagi butuh program tambahan. Kalau ini kan kita hanya butuh Excel saja yang kita terima, biasanya saya terima dari juru ukur. Sedangkan yang desain, ini desain longnya sama aja longnya teman-teman ya, jadi hampir sama kayak tadi, cuma lebih panjang. Nanti akan kita coba lagi untuk desain long, karena ini masih berantakan teman-teman. Nah, ada yang harus kita rubah. Garis yang kita pasang sehingga untuk longnya bisa ini berfungsi di desain long ini teman-teman. Jadi kemiringan longnya nanti bisa kita kalikan dengan I yang ada. Nah, ini teman-teman. Nanti akan kita coba